Tiba pembahasan kita kali ini tentang mengenai raised bed, sahabat. Mengenai apa yang digunakan untuk membuat raised bed, kemudian bagaimana cara beli mengisi raised bed agar medianya itu bisa efektif, bisa menyuburkan tanaman yang kita tanam di raised bed, tapi juga murah, sahabat. Karena ini yang sering sekali menjadi kendala. Belum raised bednya mahal beli, belum lagi untuk mengisi raised bed yang tingginya kurang lebih 30-40 cm itu perlu banyak sekali bahan. Jadi pada video kali ini beliau akan menjawab semua keraguan tersebut, bahwa membuktikan bahwa raised bed bisa kita bikin, bisa kita isi dengan media yang murah, bisa kita buat dengan juga menggunakan bahan yang murah. Hanya kolam susu, kain dan jala cukup menghidupi. Selamat pagi sahabat, pagi ini Beli sedang membuat. Kemarin ada yang bertanya Beli mengapa lama-lama sekarang upload videonya, mengapa waktu upload videonya sekarang agak jarang ya. Karena di kebun Beli sendiri Beli sedang ada kesibukan. Selain menyiapkan greenhouse maksud Beli juga sedang menyiapkan raised bed yang akan Beli gunakan di musim penghujan ini. Raised bed sendiri Beli selalu menekankan menggunakan bahan-bahan yang berasal dari bahan daur ulang. Seperti halnya saat ini Beli menggunakan, ini namanya palet sahabat ya. Ini palet biasanya, ini saya bisa temukan secara gratis bila jodoh. Jadi bila memang beruntung sampai saya mendapatkan secara gratis di toko bangunan terdekat. Biasanya ini diberikan kalau memang yang punya toko bangunan itu baik orangnya. Tapi kalau misalkan dijual juga tidak masalah karena biasanya harganya tidak mahal. Paling mungkin sekitar Rp5.000 untuk satu palet seperti ini, dan ini kayunya lumayan keras sahabat. Jadi kayu yang digunakan bukan kayu yang tipis tapi cukup tebal, sehingga Beli rasakan ini memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai raised bed. Caranya seperti apa? Tentu saja kayu yang ada di palet ini sahabat, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini belakangnya juga di bagian bawahnya ini juga ada kurang lebih sekitar 3 lembar lagi. Ini panjangnya kurang lebih sekitar 1 meter 20 cm sahabat. Jadi sudah mencukupi untuk kita membuat raised bed ukuran 120 x 120. Tapi pastikan memilih palet yang tidak pecah. Juga pastikan memilih palet yang tidak lapuk seperti itu sahabat. Ini masih baru sahabat ya. Kemudian setelah itu, nah kita lepas satu persatu dari kayunya sahabat ya. Kemudian di sini Beli menggunakan 3 lembar papan kayu yang sudah kita lepas dari palet tadi. Kemudian untuk menguncinya, Beli di sini menggunakan kayu yang sama, palet yang sama sahabat. Nah, cukup tebal kan sahabat. Nah, jadi usahakan menggunakan palet yang tebal seperti ini. Kita akan kunci di bagian tengahnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi hasil akhirnya akan menjadi seperti ini sahabat. Seperti ini. Jadi ini sudah cukup kokoh, kayunya juga cukup tebal sahabat. Ukurannya juga 120, itu ukuran yang sudah cukup untuk kita membuat raised bed. Karena kalau terlalu besar juga kita akan kesulitan untuk menjangkau bagian tengah dari media nantinya ketika sudah jadi raised bed. Oke, di sini Beli membuat sekitar kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6 raised bed sahabat, dengan menggunakan kayu yang tadi Beli katakan, papan kayu dari palet. Sekarang pertanyaan yang muncul adalah apa yang Beli gunakan untuk mengisinya Beli. Nah, sebelum bertanya mengenai apa bahannya, Beli ingin memberikan pengertian sederhana terlebih dahulu sahabat. Bukan pengertian sederhana sih, tapi bagaimana sebenarnya raised bed, media di raised bed itu bekerja untuk akar. Yang pertama sahabat harus memahami bahwa apa yang harus sahabat tanam di situ menentukan bagaimana cara kita mengisi raised bednya. Seperti contoh, dia akan menanam sayuran usia pendek, sayuran daun sahabat, yang usianya tidak lebih dari 2 bulan. Jadi sebelum 2 bulan sudah bisa kita panen dari hari setelah tanam tentunya, hari setelah semai. Maka di sini kita bisa memastikan bahwa sebenarnya akar tanaman yang akan tumbuh sampai panen nanti itu tidak akan mencapai dasar dari raised bed ini sahabat. Jadi sayuran daun usia pendek kemungkinan besar akarnya hanya mungkin setengah bagian dari tinggi raised bed ini. Sehingga kalau kita ingin mengisi raised bednya, maka saran Beli, kita harus mengisi raised bednya menjadi 2 bagian. Jadi bagian pertama adalah bagian termurah yang bisa kita dapatkan sahabat. Nah, apa itu bahan yang paling murah yang bisa kita dapatkan? Ya bahan organik yang bisa kita dapatkan kapan saja dan di mana saja. Misalkan seperti sampah daun kering. Atau sebentar lagi Beli akan menunjukkan bagaimana Beli menggunakan di layer paling dasar itu menggunakan kardus sahabat, kardus bekas. Karena emang ini media bawahnya ini adalah rumput sahabat,
beli sengaja akan menutupnya dengan kardus bekas nantinya sahabat, untuk menutup kemungkinan dari rumput ini tumbuh yang akan berpotensi untuk mengambil alih nutrisi yang kita sediakan di raised bed ini. Jadi layer pertamanya beli kita akan menggunakan kardus. Kemudian berikutnya sahabat bisa menambahkan ranting kayu, bongkahan-bongkahan kayu, semua bahan organik yang bisa sahabat dapatkan. Dominan unsur karbon tentunya, dominan bahan coklat di sini. Tidak masalah sahabat. Bagian layer pertama bahan coklat mengisi sebagian atau setengah bagian daripada layer ini, itu tidak masalah. Kemudian layer kedua, layer di mana tempat tumbuhnya akar nantinya sahabat, layer dari setengah tinggi raised bed sampai ke atas topsoilnya ini sahabat, ini adalah bahan-bahan terbaik yang sahabat bisa gunakan. Tetap rumusnya adalah tanah topsoil, kemudian juga ada arang sekam, kemudian yang terakhir adalah penggunaan kompos atau pupuk kotoran hewan. Ini sahabat bisa mix. Perbandingannya 2 berbanding 1 berbanding 1. Jadi 2 bagian tanah topsoil, 1 bagian kompos atau pupuk kotoran hewan yang sudah matang tentunya, dan 1 bagiannya lagi adalah arang sekam. Nah, yang pertama seperti yang dikatakan tadi, di bagian paling bawah ini sahabat, karena ini adalah di bawahnya rumput, maka beli akan menutupnya terlebih dahulu dengan menggunakan kardus. Saya bisa menggunakan kardus bekas. Berapa lapis beli? Sesuaikan dengan yang sahabat miliki sahabat. Bila memang memiliki lebih, sahabat bisa menggunakan sampai 2 lapis, tidak masalah. Karena fungsinya selain memang bahan coklat, bahan yang nanti akan menambah unsur karbon di dalam media, ini juga bisa mencegah yang namanya tumbuhnya rumput sehingga mengambil alih nutrisi yang nanti kita berikan. Kemudian berikutnya apa saja? Seperti sini beli akan menggunakan misalkan seperti ranting kayu seperti ini sahabat, tidak masalah. Jadi masukkan saja bahan organik, sepanjang itu bahan organik sahabat tidak masalah. Ranting-ranting kayu seperti ini pun tidak masalah. Sahabat bisa masukkan pada layer bagian bawah. Karena nantinya sekali lagi ini tidak akan disentuh oleh daerah perakaran tanaman yang kita tanam. Tentunya karena kita menanam sayuran usia pendek. Jadi diisi saja segala jenis kayu kering yang sahabat miliki, silahkan diisi. Apa saja sebenarnya sahabat ya, tidak harus daun kering. Kalau masih ada ranting-ranting, saya sahabat bisa masukkan ranting saja. Nah, oke. Nah, kelihatannya penuh kan sahabat ya, tapi sebentar lagi kita akan padatkan. Nah, kita akan padatkan sehingga nanti tinggi dari bahan-bahan kering ini tidak lebih dari setengah bagian dari raised bed yang kita bikin. Nah, kemudian setelah setengah bagiannya bahan-bahan organik, tadi ada kardus bekas, kemudian ada ranting kayu, kemudian ada daun kering, sudah mengisi sebagian atau separuh dari ketinggian raised bed ini sahabat, jangan langsung diisi dengan media topsoilnya. Yang wajib sahabat lakukan, dan ini menurut beli sendiri, ini wajib kita lakukan adalah menyiramnya untuk menambah kelembaban. Di sini beli menggunakan biang kompos sahabat ya. Jadi gunakan segenggam, campurkan ke dalam air. Nah, ini adalah bagian yang tak boleh terlewatkan. Jadi biang kompos ini adalah mempercepat proses pelapukan bahan-bahan organik yang kita gunakan tadi di bagian dasar. Jadi kalau tanpa ini memang akan terjadi pelapukan, tapi pelapukannya itu akan berjalan lebih lambat. Jadi di sini beli menggunakan biang kompos, kita siramkan merata, menambah kelembaban, juga mempercepat terjadinya pelapukan yang terjadi di bagian dasar dari raised bed. Ini penting sekali, karena apa? Karena bila pelapukannya terjadi dengan proses yang lambat, maka kita khawatirkan bagian akar akan mengalami yang namanya keterlambatan pertumbuhan. Jadi tanaman bisa menjadi terhambat pertumbuhannya, seperti itu sahabat. Nah, kemudian setelah tadi ada biang kompos, apakah kita perlu menambahkan ada bahan hijau? Bila ada silahkan tambahkan sahabat, tapi bila tidak ada, kan tadi sudah kita menggunakan biang kompos, tidak ditambahkan pun tidak masalah. Tapi bila ada silahkan tambahkan bahan-bahan hijau, bahan-bahan yang kaya dengan unsur nitrogen. Nah, beli sendiri kebetulan memiliki kol yang hasil sortiran kemarin ketika panen. Saya yang beli tidak rekam ya, panen kol kemarin. Tadi ada beberapa sortiran yang beli tidak jual dan juga tidak habis beli konsumsi, jadi beli gunakan saja sebagai layer hijau di sini. Tanpa ini pun sahabat bisa menggunakan juga rumput hijau maksud beli, kemudian sisa limbah dapur sayuran hijau tidak masalah. Tidak ada pun tidak apa-apa. Tadi kita sudah menggunakan biang kompos. Oke, setelah ini baru kita akan masukkan bagian topsoilnya.
atau bagian campuran dari tanah topsoil yang dicampur dengan arang sekam dan kompos. Kain dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Coba perhatikan cabai rawit ini sahabat, besarnya sekitar 3 jari. Kulitnya keras sahabat, sangat keras. Kemudian sahabat masih ingatkah dengan tanaman cabai ini? Tanaman cabai yang beberapa waktu lalu sahabat, kita sampai bongkar-bongkar bagian bawahnya. Ini bahkan sudah sudah tumbuh lagi ya. Ini ada tanaman yang tumbuh sahabat di sini. Nah, inilah video yang beli upload beberapa waktu yang lalu, hanya menggunakan Turki Leonardit. Jadi medianya adalah tanah keras, tanah berbatu. Kemudian hanya kita siram dengan menggunakan Turki Leonardit, tanpa arang sekam, tanpa kompos, tanpa apapun, hanya tanah saja. Kita sempat bongkar seminggu kemudian seperti apa medianya. Jadi konsistensi penting sekali bagi sahabat ini memiliki Turki Leonardit. Jangan gunakan yang sekali 2 kali, tapi paling tidak sebulan 3 kali atau 4 kali. Jadi akan seperti inilah hasilnya. Beli tidak berani lagi untuk mengambil medianya karena akan mengganggu dari pertumbuhan buah tadi sahabat, buah cabainya, kasihan. Di musim hujan ini sahabat, tanaman trubus. Jadi pertumbuhan daun ini tanaman jambu air sahabat. Lihatlah trubus dari daun-daun muda ini. Emang sepertinya di musim hujan, tapi uniknya sahabat, di musim hujan ini kalau kita intip, kita perhatikan, nah, jadi luar biasa sekali. Bahkan di musim penghujan, jambu air bisa berbuah selebat ini sahabat. Padahal sedang trubus di fase vegetatifnya. Ini yang warna hijau muda ini adalah daun-daun muda yang tumbuh dengan cepat di musim penghujan sahabat, karena memang kaya dengan unsur nitrogen. Tapi perhatikanlah tanaman jamur air sampai bergerombol seperti ini. Ini bahkan tinggi buahnya ini hanya beberapa jengkal dari permukaan tanah sahabat. Nah, bahkan hanya 1 jengkal lebih sedikit sahabat ya. Luar biasa. Dan luar biasanya lagi, bakal buah itu masih terus saja tumbuh sahabat ya. Nah, jadi bakal buah-buah yang masih muda seperti ini sahabat, ini masih terus tumbuh pada tanaman jambu air yang tingginya mungkin baru sekitar 35 cm. Jadi luar biasa sahabat. Bagi sahabat yang saat ini memiliki booster anggur fase generatifnya, silahkan gunakan untuk tanaman jambu air, juga tanaman jambu biji. Itu bagus sekali sahabat, utamanya di fase generatifnya. Silahkan dicoba. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kain dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi. Nah, inilah raised bed yang sudah terisi penuh dengan media. Nah, jadi bagi sahabat yang saat ini akan membangun raised bed, mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi. Nah, kemudian hal terakhir yang ditambahkan di sini, seperti yang dikatakan kemarin, karena ini adalah musim penghujan sahabat. Kemudian juga beli ingin menularkan kesuburan tanah yang luar biasa dari alam liar. Beli menambahkan di bagian atasnya sahabat, di bagian atasnya dengan media penular. Media penular ini sudah bisa sahabat dapatkan di Shopee BeauTV Shop sahabat. Bahkan untuk 1 bungkusnya beli berikan 1 lagi. Jadi bagi sahabat yang ambil 1 itu dapat 2 sahabat. Tidak masalah, karena memang sahabat juga bisa mencarinya dengan gratis di alam. Beli sudah sebutkan bagaimana cara, beli sudah terangkan bagaimana cara untuk mengambilnya dari alam di video kemarin. Oke, cukup. Nah, kemudian inilah yang akan kita gunakan sebagai media untuk membesarkan sayuran usia pendek. Bahkan sahabat bila ingin menanam tomat, silahkan di sini sahabat. Menanam tomat, paprika silahkan. Nah, beberapa juga raised bed ini akan beli tanami dengan paprika. Jadi untuk media seperti ini menjamin tanaman kita akan bebas dari kekurangan nutrisi, karena nutrisinya sangat terjaga di bagian atas maupun bagian bawah. Karena suatu saat nanti seiring waktu bagian bawahnya juga akan menjadi unsur hara yang melimpah. Sehingga nanti media bagian atas ini jangan heran kalau di 6 bulan pertama itu akan terjadi penurunan media. Sahabat ditambahkan dengan menggunakan kompos atau menggunakan media campuran sahabat.
untuk menutupi penurunan media yang akan terjadi akibat pelapukan yang terjadi di bagian bawah. Oke, cukup sampai di sini video beli kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu berusaha menanam lahar ini agar kita bisa panen stok hari. Sampai jumpa lagi di video-video beli berikutnya.